untuk menjangkau manusia. Jadi Roh Kudus itu keluar, tapi Allah bukan berarti kehilangan rohnya. Keluar sekaligus tetap berada pada Allah. Lu kok bisa begitu? Ya bisa karena roh. Jangan dibayangkan jasmani ya. Kalau jasmani itu kan kalau saya ini ruang suatu ini saya di suatu ruang. Kalau saya keluar dari ruang saya nggak di sini karena saya jasmani. Tapi roh kan tidak begitu. Ketika roh keluar sekaligus ada di sini bisa karena roh. Tidak terbatas ruang dan waktu. Maka ketika dikatakan keluar dari Bapa untuk menjangkau manusia itu, roh yang sama tetap berada dalam diri Bapa. Jadi keluar sekaligus berada di dalam. Ini pengertiannya bagaimana kok membingungkan? Tidak, karena roh. Kita jangan terjebak pada pemikiran jasmania. Roh Kudus keluar dari Bapa sekaligus Roh Kudus berada tetap dalam diri Bapa. Ayatnya di Yohanes 15:26. Jika penghibur yang akan ku utus, itu Yesus kunya dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi mengalir dari Bapa. Berarti jelas roh Allah Sang Bapa. Namun di sini lebih jelas lagi bahwa itu juga bahwa itu roh Sang Kristus. Allah telah menyuruh roh anaknya. Jadi roh kudus itu mengalir juga dari Sang Kristus. Lebih jelas lagi di dalam Yohanes 22. Tidak hanya mengalir dari Bapa, dan dikatakan keluar dari Bapa, tapi juga dalam Yohanes 20 ayat 22 dikatakan keluar dari Yesus. Perhatikan. Dan sesudah berkata demikian, ianya Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudusnya keluar dari siapa? Keluar dari Yesus. Dikatakan menghembusi mereka. Saya sedikit memberitahukan kata ruah. Kembali ke perjanjian lama ini mengenai istilah saja. Ruah atau roh tadi, itu satu kata dipakai untuk dua arti, yaitu roh dan nafas, angin ya. Karena itu kan kata ruah itu onomatopeia sebenarnya. Onomatopeia itu suatu kata yang berasal dari bunyi ya. Ruah, ruah, ruah. Nah ini ya, ruah. Maka dikatakan menghembusi mereka. Itu kata yang dipakai itu sangat kuat insinuasinya dengan perjanjian lama. Ruah, ruah, roh, terimalah ruah. Dihembuskan maka berhembus, keluar, mengalir. Jadi Roh Kudus itu siapa? Roh Allah, Roh Sang Bapa. Sekaligus Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Sang Putra. Buktinya jelas. Itulah kenapa dalam gereja Katolik dikatakan, meskipun ditentang oleh beberapa gereja apostolik, terutama Ortodoks Bizantin, bahwa penambahan kata dan putra salah, tapi itu bukan soal kita, itu soal teologis. Saya kira terlalu rumit untuk kita bahas ya. Dalam kredo kita akan dikatakan filio gue procedit, keluar dari Bapa dan Putra. Pendasaran teologisnya sebenarnya jelas sekali ada bahwa roh yang disebut Roh Kudus itu memang keluar dari Bapa, Yohanes 15:26, tapi juga keluar dari Yesus, Yohanes 20 ayat 22, karena Roh Kudus itu roh Allah sekaligus roh Kristus, karena roh yang satu.